Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi kami. Kelompok 6 terdiri dari Sultan Putra Kadipia Wicaksono, Tiara Hasna Siregar, dan Julian Simangasi Susoya. Materi kami berjudul Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Perdagangan dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan atau jasa dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Ciri-ciri perdagangan dalam negeri: menggunakan satu macam mata uang negara, memiliki lingkup yang lebih sempit hanya di dalam negeri, perselisihan dalam perdagangan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika dibandingkan dengan barang ekspor, standar mutu produk cenderung lebih rendah, memiliki biaya pengangkutan yang lebih murah, umumnya pembeli dan penjual bertatap muka langsung, sistem distribusi dilakukan secara langsung, tingkat persaingan tidak begitu ketat karena hanya bersaing dengan negara sendiri, biaya jangkauan tidak ketat karena hanya bersaing dengan produsen dari dalam negeri. Contoh perdagangan dalam negeri: yang pertama pabrik, yang kedua pasar tradisional dan modern, yang ketiga swalayan, yang keempat usaha kecil menengah mikro. Perdagangan luar negeri pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau impor atas barang dan atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan mata uang asing yang disepakati. 2. Memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. 3. Perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional. 4. Memiliki standar mutu khusus yang harus dipenuhi seperti ISO 4000, ISO 9000, dan lain-lain. 5. Barang yang diperdagangkan akan disesuaikan dengan keadaan alam, selera, dan preferensi negara tujuan. 6. Umumnya pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung. 7. Memiliki sistem distribusi tidak langsung. 8. Tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan berbagai negara. 9. Biaya jangkauan cenderung lebih mahal. Macam-macam perdagangan luar negeri berdasarkan bentuknya dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan bentuknya, perdagangan bilateral merupakan transaksi yang hanya dilakukan oleh satu pihak dengan satu pihak yang biasanya terjadi di luar bursa atau dikenal dengan over the counter atau OTC. 2. Perdagangan regional merupakan perdagangan yang melibatkan negara-negara di satu wilayah, misalnya ASEAN. 3. Perdagangan multilateral merupakan perdagangan yang melibatkan negara-negara tanpa batasan wilayah. Berdasarkan jenisnya: 1. Ekspor dan impor. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh hampir semua negara. 2. Barter. Kegiatan barter merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan bertukar barang. 3. Konsinyasi. Kegiatan mengirimkan barang ke luar negeri untuk dilakukan jual tanpa ada pembeli khusus di luar negeri. Border crossing. Kegiatan perdagangan internasional yang terjadi pada dua negara bertetangga. Contoh: 1. Indonesia mengimpor biji kopi yang berasal dari negara Brazil. 2. Adanya perjanjian perniagaan antara negara Indonesia dengan Australia bersangkutan perniagaan daging sapi. 3. Negara Indonesia mengimpor dagangan kerajinan dengan terbit negeri untuk meningkatkan devisa negara. Oke, sekianlah yang dapat kami jelaskan dari materi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.